Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dahlan dengan NPM 0434231133 dari Universitas Hairun, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait Swietenia mahagoni, atau biasa disebut dengan mahoni. Nah, untuk mahagoni ini klasifikasinya ini menurut Plantamor tahun 2012, kingdomnya ini adalah plantae tumbuhan. Subkingdomnya ini Thraciobionta, super divisinya ini Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida. Sedangkan subkelasnya Rosidae, ordonya Sapindales. Familinya Meliaceae, genusnya Swietenia. Spesiesnya Swietenia mahagoni LJ. Jadi teman-teman, untuk LJ-nya ini merupakan autornya. Secara umum, autor adalah orang yang menghasilkan ide atau gagasan untuk sebuah karya yang bisa. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menjelaskan morfologi daun, batang, bunga, buah, dan biji pada mahagoni atau biasa disebut dengan Swietenia mahagoni. Nah, untuk morfologi daunnya di sini golongan daunnya ini daun tidak lengkap atau dia daun bertangkai. Bagian terlebar adalah pangkal daun. Ini pangkal daunnya yang lebar. Bentuknya daun mahoni ini berbentuk bulat oval dengan ujung yang runcing. Tulang daunnya berbentuk mirip, tepi daun berbentuk rata. Warna daunnya hijau, terus permukaannya kalau kita lihat itu dia akan licin mengkilap. Terus bagian bawah daun ini biasanya dia lebih suram. Jadi kalau kita lihat di jalan-jalan itu kita pasti akan tahu kalau itu mahoni. Jadi komposisi atau tipe daunnya ini bisa dikatakan daun majemuk menyirip genap. Nah, jadi kalau dia masih muda, biasanya itu daunnya berwarna agak kemerah-merahan. Setelah itu kalau sudah tua, dia warnanya sudah berubah warna jadi hijau seiringnya peningkatan zat hijau daun klorofil untuk proses fotosintesis. Jadi di bagian ujungnya daun ini biasanya disebut dengan apex. Di sini ada pangkalnya, terus di sini ada urat-urat daunnya. Ada urat ibu daun. Jadi daun mahoni ini dia termasuk daun majemuk menyirip genap. Jadi kalau daunnya ini dia bulat oval lonjong. Setelah itu morfologi batang. Jadi bentuk batang dia ini bulat, bergetah permukaan, memperlihatkan lepasnya kerak dan beralur dangkal seperti sisik. Jadi kalau sudah tua ini akan muncul sisik-sisik yang mudah mengelupas. Warna batang mahoni coklat keabu-abuan dengan banyak cabang. Arah tumbuhnya tegak lurus. Jadi umurnya ini umur 7-20 tahun. Tinggi pohon 35 sampai dengan 40 meter dengan diameter mencapai 125 cm. Jadi kalau setelah tua ini, Swietenia mahagoni ini batangnya akan berubah menjadi kehitaman dengan alur dangkal yang bersisik. Di ujung-ujungnya membentuk biasanya kanopi agak lebar dan rimbun. Jadi jenis batang mahoni ini biasanya disebut jenis berkayu, Lignosus. Kemudian morfologi bunga. Yang kita lihat ini adalah bunga mahagoni. Jadi bunga mahagoni ini termasuk bunga majemuk yang tersusun dalam karangan yang keluar dari ketiak daun dengan panjang 10-20 cm. Jadi dia akan bunganya ini keluar dari ketiak daun.
Ibu tangkai bunga berbentuk silindris dan berwarna coklat muda, kelopak bunga lepas satu sama lainnya, berbentuk seperti sendok dan berwarna hijau. Mahoni ini dia akan berbuah itu setelah umur 7 tahun lebih. Jadi dia dengan panjang 10 sampai 20 cm. Mahkota bunga biasanya ini berbentuk silinder dan berwarna kuning kecoklatan. Benang sari dari bunga mohon ini terletak pada mahkotanya, sedangkan kepala sarinya berwarna putih, kuning, kecoklatan. Jadi bunga mahoni ini memiliki ketahanan terhadap panas dan kelembapan, sehingga dapat tumbuh dengan baik di lingkungan tropis. Jadi bunga ini juga menarik biasa perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan seperti lebah sama kupu-kupu dan membantu dalam proses penyerbukannya. Next, morfologi buah mahoni. Jadi ini kita bisa lihat ini adalah buah mahoni. Nih, dia berwarna coklat, merupakan buah sejati tunggal kering. Nah, jadi buah sejati tunggal bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit yang kering. Yang tipenya adalah buah kotak sejati atau kapsula. Buahnya bulat telur berlekuk 5 berwarna coklat. Buahnya umumnya berbentuk kapsul, bulat telur, ketika masih muda berwarna hijau, kemudian kemerahan setelah tua menjadi berwarna coklat keabu-abuan. Buahnya bercuping 5 dengan panjang 15 sampai 22 cm dan sekitar 3 sampai 6 inch. Kemudian biji, morfologi biji pada mahoni yang warna coklat-coklat ini. Di bagian dalam sebuah mahoni terdapat biji. Biji mahoni berbentuk pipih dengan ujung agak tebal dan berwarna coklat tua atau hitam. Biji menempel pada kolom Nutella melalui sayapnya, meninggalkan bekasnya setelah benih terlepas. Biasanya setiap buah terdapat 35 sampai 45 biji mahoni. Jadi dia kalau setelah lepas bijinya ini akan meninggalkan bekas di bagian coklat-coklat ini di dalamnya ini. Ini biji mahoni ini berbentuk pipih. Ini kalau kita buka berbentuk pipih dengan ujung agak tebal, berwarna coklat tua dan hitam. Bijinya ini menempel melalui kolumella dan akan meninggalkan bekas. Sekilas, kalau untuk morfologi akarnya, sebenarnya tidak dijelaskan, tapi saya akan jelaskan. Ini morfologi akarnya ini sebenarnya akar tunggang yang akan menembus ke dalam tanah. Jadi jenis akar tunggang itu dia membuat tegakan pohon ini kuat dan tidak akan mudah roboh terkena angin. Jadi fungsi akar tunggang ini apa? Untuk memudahkan tanaman mahoni untuk mencari air jauh ke dalam tanah. Sehingga pohon-pohon mahoni sanggup bertahan di musim kemarau. Terus kelebihan dan keunggulan kayu mahoni ini apa? Jadi kalau kita bandingkan dengan harga ekonomis dibandingkan kayu jati ini dia agak lebih murah dibandingkan dengan jati. Kayu ini dia sebenarnya juga lebih kokoh. Karakter serat kayunya juga lebih halus, lurus, dan beragam. Sehingga tampilannya lebih natural, terasa lebih mewah sebagai bahan dasar pembuatan furniture. Jadi kayu ini biasanya memiliki masa tahun yang lebih cepat dibanding kayu pada umumnya. Pohon mahoni ini telah bisa panen ketika berusia 10 tahun dengan ukuran mencapai diameter 1,5 cm. Sebenarnya ini juga mahoni ini mempunyai segudang manfaat. Kalau dilihat dari bagian daunnya, dia akan menyerap polutan dan gas beracun. Bagian buahnya biasanya mengandung flavonoid dan sapionit. Ini merupakan antioksidan alami sehingga sering digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Kemudian kayu mahoni batangnya. Kalau batangnya ya tentu memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Karena kayu mahoni memiliki daya tahan yang kuat sehingga cocok di pengrajin, gunakan sebagai bahan baku furnitur hingga kerajinan tangan. Kemudian kulitnya ini sebagai pewarna alami penghasil warna kuning. Jadi kalau kita jadi pengrajin atau ini dia biasanya mengambil getah pohon mahoni ini sebagai bahan baku pembuatan lem. Nah, sedangkan bijinya berkhasiat sebagai pestisida. Nah, pestisida nabati untuk pengontrol hama. Jadi bijinya juga ini, biji mahoni ini sering di, dipublikkan manfaatnya dalam proses pembudidayaan pohon. Terus pohon mahoni ini kita sering lihat di pinggir-pinggir jalan. Selain pohon trembesi, pohon ketapa, mahoni juga sering ditanam di pinggir jalan karena fungsinya apa? Sebagai peneduh. Jadi terlebih lagi pohon mahoni ini kan mudah mudah untuk beradaptasi dengan kondisi yang ekstrim, dengan curah yang rendah ataupun yang tinggi. Penelitiannya, jadi dia mampu menyerap karbon tinggi dan mengurangi polusi. Pohon mahoni ini bukan hanya untuk memberikan manfaat sebagai pohon pelindung, tetapi memiliki potensi ekonomi dan khasiat kesehatan yang beragam. Jadi itulah tadi penjelasan saya secara singkat terkait morfologi dari daun, batang, bunga, buah, dan biji. Saya Fadila Dahlan, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.